Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada pertemuan kita, yaitu pada mata pelajaran fisika, dimana pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran daring kita, materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan getaran dan gelombang. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya kasih untuk rangkuman materi daripada getaran dan gelombang. Nah, getaran, apa itu sebetulnya getaran? Getaran itu ada gerakan bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik timbangannya. Contoh daripada getaran di sini salah satunya adalah gerak bandul jam, gerak pegas, gerak torak mesin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh daripada gerakan bandul, di mana di sini titik keseimbangan daripada bandul tersebut yaitu berada pada titik 0. Jadi ada benda yang ditali pada yang diikat pada seutas tali, yang kemudian ditarik sampai pada titik A. Setelah mencapai titik A, maka bandul tersebut akan dilepas. Pada saat bandul itu dilepas, dia akan kembali lagi pada titik O, kemudian naik sampai pada titik B, kembali lagi pada titik O, dan kembali lagi pada titik A. Di mana untuk satu periode atau satu getaran daripada gerakan bandul tersebut, yaitu diawali dari titik A menuju titik O, menuju titik B, kembali lagi pada titik O, dan kembali lagi pada titik A. Nah, ini dikatakan jadi dari A sampai dengan B kemudian menuju ke A lagi, itu dikatakan adalah dalam satu periode atau satu getaran. Nah, getaran maksudnya periode ini adalah waktu untuk melakukan suatu getaran penuh. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detiknya. Kemudian keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini berada pada titik 0. Jadi dia berada di tengah-tengah antara titik A dan titik B. Sedangkan amplitudo ini adalah simpangan terbesar. Baik. Nah, dari bandul tersebut, gerakan bandul tersebut dapat kita tuliskan secara matematis untuk mencari periode atau T besar itu sama dengan T kecil dibagi N. Artinya di sini periode didapatkan daripada waktu dibagi jumlah getaran. Sedangkan frekuensi itu bisa kita ambil atau kita dapatkan secara matematisnya, yaitu F sama dengan seper T atau seper periode. Nih. Jadi untuk mencari periode maupun frekuensi secara matematisnya dapat dirumuskan seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk mencari nilai frekuensi maupun periode antara pegas dengan ayunan ini berbeda-beda. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai getaran pegas, di mana untuk mencari nilai periode daripada getaran pegas, nah ini contohnya seperti gambar di sampingnya itu. Untuk mencari nilai periodenya, ini kita menggunakan rumus, yaitu T sama dengan 2Pi akar M dibagi K, di mana M-nya adalah massa benda dalam satuan kilogram dan K-nya adalah konstanta pegas. Sedangkan untuk mencari nilai frekuensinya, maka F sama dengan seper 2Pi akar K dibagi M. Nah, apabila kita menggunakan getaran pada pegas, berarti di situ ada yang namanya massa benda
dan ada yang namanya konstanta Pegas. Lalu bagaimana kita mencari nilai frekuensi maupun nilai periodenya di saat kita menggunakan getaran ayunan atau bandul? Dimana di sini karena berkaitan dengan panjang tali, maka untuk mencari nilai periodenya yaitu dengan cara T sama dengan 2pi akar L dibagi G. L-nya di sini adalah panjang tali, sedang G-nya ini adalah percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Karena benda tersebut diikat pada tali dan dia selalu berada di bawah karena dikenakan adanya percepatan gravitasi bumi. Sedangkan untuk mencari nilai F-nya, maka F sama dengan frekuensi, maka F sama dengan 1/2pi akar G dibagi L. Nah, dari kedua yaitu getaran pegas dan getaran ayunan di sini dapat kita bedakan di saat kita mencari periode maupun nilai frekuensinya. Apabila kita menemui soal dengan getaran pegas, maka salah satunya di situ pasti ada yang namanya massa dan konstanta Pegas. Sedangkan apabila kita menggunakan getaran ayunan atau bandul, maka di soal tersebut pasti ada yang namanya L atau panjang tali dan nilai G atau percepatan gravitasi bumi. Sehingga kita perhatikan dulu soal tersebut mengandung apakah dia masuk getaran pegas atau masuk pada getaran ayunan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu simpangan. Apa itu simpangan? Simpangan adalah jarak kedudukan benda terhadap titik setimbang, di mana harga kesetimbangan setiap saat ini selalu berubah-ubah. Simpangan secara matematis dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan A sin omega T, atau bisa juga yaitu Y max sama dengan A, di mana Y-nya itu adalah simpangan, A-nya adalah amplitudo, kemudian omega-nya adalah kecepatan sudut. Nah, omega sendiri ini dia bisa kita turunkan yaitu menjadi 2πf. Nah, jadi untuk mencari nilai simpangan yaitu awalnya yaitu dari Y sama dengan A sin omega T, ini bisa kita turunkan menjadi Y sama dengan A sin 2πf dikali T. Saya ulangi, rumus awal daripada simpangan tersebut yaitu Y sama dengan A sin omega T. Karena omega di sini dapat kita rumuskan 2πf, maka rumus daripada simpangan bisa kita turunkan yaitu Y sama dengan A sin 2πf T. Nah, ini dimana sekali lagi omega ini adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Nah, di dalam suatu getaran ini ada beberapa rumus di dalamnya. Yang pertama adalah kecepatan getaran atau V, di mana V itu bisa kita rumuskan yaitu omega dikali A cos omega T, atau V max sama dengan omega A. Sedangkan hubungan antara Y dan V, jadi di sini hubungan antara simpangan dan kecepatan getaran bisa dirumuskan V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Artinya di sini adanya hubungan kecepatan, hubungan simpangan, dan nilai amplitudonya. Sedangkan rumus dari percepatan getaran A dengan satuan meter per sekon kuadrat ini bisa kita cari yaitu A sama dengan min omega kuadrat dikali Y, atau A max sama dengan min omega kuadrat A.
Sedangkan kita untuk mencari gaya getaran dengan satuan Newton, maka F sama dengan M dikali A. Sedangkan energi yang terdapat di dalam suatu getaran itu mengandung 3 energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, di mana ketiganya memiliki satuan yaitu Joule. Nah, secara matematis di dalam energi getaran seperti yang saya sampaikan terdapat 3 energi. Yang pertama adalah energi potensial, disingkat dengan EP. Secara matematis dapat dirumuskan EP sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali Y kuadrat. Bisa juga kita turunkan EP sama dengan setengah dikali M dikali 2πf kuadrat dikali Y kuadrat. Sedangkan untuk nilai kinetiknya, energi kinetik tersebut yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat, atau EK sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Jadi V kuadrat itu bisa kita turunkan kembali menjadi A kuadrat min Y kuadrat. Sedangkan untuk energi mekaniknya atau EM dapat dirumuskan EM sama dengan EP plus EK. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Sehingga energi mekanik atau EM sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Sedangkan untuk sudut fasenya P, maka dapat dirumuskan Pi sama dengan omega T. Sedangkan fasenya itu adalah Pi sama dengan T per T besar. Artinya di sini waktu dibagi dengan periode. Sedangkan beda fasenya delta Pi sama dengan delta T dibagi dengan T. Nah, ini adalah beberapa rumus yang terdapat di dalam getaran. Nah, contoh soal. Ada sebuah ayunan bandul. Ini contohnya adalah ayunan bandul jam. Ini dalam 1 kali tiap detiknya. Bila G-nya 9,8 meter per sekon, maka panjang lengannya itu adalah, dari soal tersebut diketahui nilai T-nya adalah 1 sekon. Artinya di sini nilai periodenya karena 1 detik. Sedangkan nilai G-nya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan di sini panjang L. Ingat, berarti di sini tidak memakai pegas tetapi memakai ayunan. Maka karena di sini yang kita cari panjangnya, yang kita cari terlebih dahulu adalah dengan menggunakan rumus periode, di mana T sama dengan 2Pi akar L dibagi G. Nah, untuk menghilangkan akar tersebut, maka kita kuadratkan. Maka T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat L dibagi G. Maka L-nya sama dengan T kuadrat kali G dibagi 4Pi kuadrat. Maka didapatkan 1 kuadrat dikali 9,8 dibagi 4 kali 3,14 kuadrat sama dengan 24,8 cm. Ini masih satuan cm. Contoh yang kedua, suatu benda memiliki massa 0,2 kg. Melakukan gerakan harmonis dengan amplitudo 0,5 meter dengan memiliki frekuensi 4 Hz. Besar energi kinetik pada saat simpangannya setengah amplitudo itu adalah di mana Pi kuadrat itu diasumsikan mempunyai nilai 10. Maka diketahui M sama dengan 0,2 kg.
Sedangkan A-nya atau amplitudonya itu adalah 0,5 meter. Sedangkan F-nya atau frekuensi itu adalah 4 Hz dan Y itu adalah setengah A. Ditanyakan yaitu nilai energi kinetiknya. Maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dari setengah mv kuadrat tersebut, rumus tersebut bisa kita turunkan menjadi setengah m omega kuadrat dikali a kuadrat min y kuadrat. Omega sendiri bisa kita turunkan, yaitu menjadi setengah m dikali 2πf kuadrat dikali a kuadrat min y kuadrat. Maka setengah kali 0 kali 2 kali 4 kali 10 kali 4 kuadrat dikali a kuadrat min 1/4 a kuadrat. Maka 48 kali 3/4 a kuadrat sama dengan 48 dikali 3/4 kali 1/4. Maka sama dengan jawabannya yaitu 12 Joule. Nah, ini contoh di saat kita mencari energi kinetik. Contoh yang berikutnya, sebuah pegas bertambah panjang 10 cm. Jika diberi beban 100 Newton, suatu benda jika diberi beban 100 Newton sedangkan masanya adalah 2 kg dan diikat pada pegas lalu digetarkan, berapa periode ayunan pegas tersebut? Nah, karena di sini adalah menggunakan pegas, selalu di situ munculnya adalah massa dan konstanta pegas. Nah, sehingga di situ ditemukan yaitu 0,8 sekon. Contoh berikutnya, sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 sekon. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 sekon itu adalah, nah, diketahui T-nya adalah 1,5 sekon, A-nya 10 cm, dan T berikutnya, simpangan berikutnya itu adalah 4 sekon. Ditanyakan nilai Y. Nah, ini silakan. Ini saya yakin di SMP kalian sudah diberikan untuk simpangan tersebut. Contoh berikutnya, sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan periode 0,8 detik. Jika benda bergetar dari keadaan setimbang dan amplitudo A, maka saat T sama dengan 1 detik, simpangan benda tersebut adalah berapa kali amplitudonya. Ingat, setiap simpangan kita selalu memakai rumus yaitu Y sama dengan A sin omega T. Cari terlebih dahulu kecepatan sudutnya atau omeganya, di mana omega adalah 2pi dibagi T. Maka 2pi bagi 8, 5pi per 2. Maka didapatkan Y sama dengan A. Karena sin 450 itu adalah 1. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya, yaitu berkaitan dengan getaran. Nanti pada pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas yaitu mengenai gelombang dan bunyi. Sampai di sini dulu. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat